bertiga difoto bersama di belakang. Michelle mengadakan pesta ulang tahun. Dia melihat kakaknya di kamar dengan seorang cewek. Itu siapa? Dia sangat penasaran. Jadi setelah dia pergi, dia menyelinap ke kamar kakaknya untuk mencari petunjuk. Ada tiga orang di pesta itu, Sydney dan Nicole. Michelle langsung tahu siapa pacar kakaknya itu. Kalau kamu? Aku yang paling belakang. Iya, aku apa kan? Dah, ini tempat baju dulu. Kakaknya berpacaran dengan Jasmine. Lihat piring dan alat makannya. Ada noda lipstik di bangku dan hanya Jasmine yang memakai lipstik. Pamela adalah pengacara dan Samantha adalah jurnalis. Tebak mana yang merupakan seorang ibu dari kedua perempuan ini? Yang itu, iya. Udah pakai laptop. Lihat di belakangnya, di dinding di belakang Samantha ada gambar warna-warni. Dia pasti seorang ibu. Diana sedang bersiap-siap kerja. Tiba-tiba mati lampu, padahal dia sebentar lagi siap dan hanya butuh sarung tangan. Ruangannya gelap dan dia tidak bisa menemukan sepasang sarung tangan yang pas. Seluruh sarung tangannya berwarna coklat dan hitam. Dia sudah terlambat, jadi dia memutuskan untuk pergi dan membawa beberapa sarung tangan. Dia membangun sarung tangan yang harus dia bawa untuk memastikan yang paling sarungan. Satu, dua, satu. Dia hanya butuh 3 buah, meskipun 2 sarung tangan pertama beda warna, sarung tangan ketiga akan berwarna hitam atau coklat, pasti cocok dengan salah satunya. Seorang polisi mengejar perampok dengan kota. Tiba-tiba perampok itu masuk ke rumah sakit dan hilang. Saat polisi masuk ke rumah sakit tersebut, ada 3 orang dokter. Salah satunya pakai perampok yang menyamar. Kamu tahu yang mana? Nih, dito nggak? Dito, iya. Iya, di tengah-tengah. Soalnya baca ininya itu perempuan kan? Itu kan foto perempuan. Dia pasti memakai baju yang pertama dia temukan. Seluruh anggota keluarga ada di rumah saat Natal. Ketika Bailey kembali ke kamarnya setelah menonton TV, dia baru sadar semua kado yang dia bungkus telah dicuri. Dia menanyai semua orang di rumah. Dapat di belakang. Dia sedang membuat makan malam. Ayahnya bilang dia memotong rumput. Kakaknya bilang dia bermain video game. Di mana? Pakai tiket. Pakai tiket. Kakak. Rumah sakit kakak nih. Bailey, ini kan musim dingin dan kita bisa melihat di luar bersalju. Mana mungkin dia memotong rumput? Di musim semi, lampu padam selama beberapa menit. Saat lampu kembali menyala, lukisan yang paling mahal hilang. Polisi datang dan memulai investigasi. Ada 3 tersangka yang diinterogasi polisi. Jessica, seorang militari, bilang dia sangat takut saat lampu padam sampai tidak bisa bergerak dan jelas tidak menyentuh apa-apa. Derek, seorang jurnalis, bilang dia ada di tempat saat itu. Collins, seorang teknisi, bilang dia sedang melihat fosil dinosaurus di ruangan lain. Siapa yang berbohong? Dito nih. Kita nggak putih kalau enggak, yang paling belakang. Collins, ini kan musim seni. Mana ada pameran dinosaurus? Kamu bilang paling belakang kan? Kamu tahu mana yang bukan manusia serigala sungguhan? Sungguh di mana? Manusia sungguhan. Ada mikir kau. Ini dong. Ini kan Ya banyak, pria yang mirip manusia serigala. Manusia serigala hanya berubah menjadi serigala pada alam bulan purnama. Ini masih siang hari. Jadi, dia itu pasti hanya memakai kostum. Resmi jalan-jalan hutan. Setelah matahari terbenam, dia mencoba mencari jalan pulang, tapi malah tersesat.
Akhirnya, dia melihat sebuah rumah penyihir dan minta diantar pulang. Penyihir itu mau, tapi Esme harus memecahkan teka-tekinya dulu. Jika tidak, dia harus tinggal bersama penyihir itu selamanya. Penyihir itu mengeluarkan sebuah apel, mengikatnya dengan tali, lalu memegangnya. Dia meminta Esme memotong tali itu menjadi dua agar apelnya tidak jatuh. Tapi Esme tidak boleh menyentuh atau memegang apel itu. Cara digigit. Esme harus membuat ikatan dengan tali berbentuk lingkaran, lalu memotongnya. Biar adik. Iya. Bilang sama mama. Mira. Bagus. Bagusan bapak yang bilang dari sini kalau bilang sama mama. Hindi patokin na yun. Mama, dito kina dito sa si mama. Udah dari tadi itu. Ma! Mandi mama. Mandi mama. Udah dari tadi bilang. Kan aku mencari Udah dari tadi bilang. Udah siap itu bilang. Sebelah kanan, lalu bilang, Opa. mereka tuh cuma merebut kamu dari Opa. Apa sih? Mama, Udah dari tadi, udah setengah jam ini. ini mama, Pak. Ini balik. Wanita yang di sebelah kiri, cuma dia yang menunjukkan rasa khawatir. Dua wanita lainnya malah mau membawanya pergi dari rumah sakit. Padahal dia sedang terluka dan butuh perawatan medis. Warisan, Akbar, omnya Jody, termasuk orang yang tajir melintir, tapi dia suka iseng dengan kerabatnya. Ya, karena itulah saat dia meninggal, semua kerabatnya tidak bisa menemukan surat warisan yang ditinggalkannya. Beberapa tahun telah berselang, suatu hari Jody sedang melihat-lihat dokumen lama. Tiba-tiba dia kaget bukan kepala. Rupanya dia baru saja menemukan surat warisan dari Akbar. Dalamnya tertulis, aku menyimpan semua uang dan barang berhargaku di bawah pohon ceri. Tahun berapa tahun baru? Tanggal 1 lah. Bisa mendapatkannya akan jadi ahli warisku. Setelah Nah, tanggal tanggal 25 Pak. Iya. Jangan, yes, aku bakal jadi orang kaya. Serunya, dia pun bergegas menuju villa mewah milik omnya dan berhasil menemukan pohon ceri yang dimaksud. Lalu, dia menunggu sampai jam 3 sore untuk menggaruknya. Jody Personis jadi. Lo ke mana? Beberapa tahun sudah berlalu sejak omnya Jody menyembunyikan hartanya. Pohon itu sudah tumbuh lebih tinggi dan bayangannya juga makin memanjang. Siapa yang nebak? Kedua cewek ini sedang make upan sebelum pergi jalan-jalan. Ngapain mama di situ? Perlengkapan yang hampir sama, lipstik, pakaian, dan sepatunya serupa. Ponsel mereka juga terlihat mirip, tapi salah satu cewek ini bokeh. Yang mana? Yang ini. Yang paling kanan. Ini kan. Yang kanan. Ini yang sampai. Coba deh perhatiin lagi cewek yang di sebelah kiri. Ponselnya mencerminkan pribadinya. Jelaslah, ponsel tiruan. Ya, tapi dia rajin menabung dan tidak sombong kok. Tak lama lagi dia akan jadi orang kaya. Siapa dia? Marco dan Lisa sudah pacaran selama 2 tahun. Suatu hari, Marco mendatangi rumah sang kekasih untuk melamarnya. Tapi, sesampainya di sana, dia melihat Lisa bersama cowok lain. Marco jadi murka. Lelaki yang bersama Lisa jadi ketakutan, lalu bergegas kabur. Lisa pun histeris. Dia itu kakakku, serunya. Tapi Marco jauh lebih tahu. Sayangnya, Marco tidak melihat wajah cowok itu dengan jelas. Saat dia menyusul keluar, sudah ada 3 lelaki. Selingkuhan Lisa yang mana? Paling belakang. Jaket merah. Yang ini. Yang pakai merah. Ini kamu jadi sama udah mau ke bapuk. Yang di sebelah kiri. Cuaca di luar sangat dingin, pipi dan hidung kedua cowok lain terlihat merah, tapi wajah dia paling pucat. Jadi,
Dia baru saja keluar dari rumah yang hangat. Kan. Au dokon. Pilihan yang aneh. Setiap hari, Markus goes menuju stasiun untuk pergi kuliah. Di dekat rumahnya ada 2 stasiun. Stasiun pertama berjarak 2 km. Dok, untuk kakak John Dre. Berjarak 3 km Kakak baru sih, Kak. dengan arah berlawanan. Tiap pagi, dia selalu naik kereta di stasiun pertama. Tapi di Baru sore kakak hari, sih. dia turun dari stasiun kedua. Kenapa? Alat tujuannya. Balik tujuannya. Markus dari Joel. stasiun itu berada di bukit. Dengan begini, dia bisa Di naik sepeda kamar tanpa perlu kuning. menghabiskan tenaga. Soal uang, seorang penjahat bengis menangkap pengusaha kaya. Tutup lah. Jadi ya. Dia membuat sebuah ruangan. Kamu harus melipat gandakan uang yang ditaruh di atas meja agar bisa lolos. Terus. Itu menaruh uang tunai sebanyak 70 juta Adik. rupiah. Saat dia Terus, keluar, wanita. melipat gandakan uang itu. Padahal Ina ada lagi si ini mama Ina. bisa. Bu, bikin dulu, Bu. Bu, tutup hidung, Bu. Bu. Pria menaruh uang itu dengan Bu. Gita berasal dari bangsa mermaid dan dunia langka. Dia dan keluarganya tinggal di dasar samudera Atlantik. Dah pada tuh sampai dulu. Pria yang umurnya paling muda, Ini tuh sebelah saya bang, jual saya dah, Bang. Oke. Bu. Balik kiri. coba lihat nenek mermaid ini di ekornya. Ah, tapi Joel TV. Kan, dia pintar Pusat lo kudu nong tinggi jadi ketemu dah. kelihatan kan? Mermaid kedua di ekornya Go, ada in, 12 bintang laut, berarti dia saat ini baru 15 tahun. Sedangkan kedua kakaknya berumur 18 Makin dan dia, Adik. 22 tahun. Dan suatu hari dia sampai pesan Mau naik ke ke suah. salah satu tamu ternyata cuma Adik bang, mau kalau dari kan? pengeluh yang tahu. Iya, ini nak sihir. Oh. Jadi. Dia itu kan harus jauh. Dengar dong. Jelas ini dong. Namanya kita Asina punya otak kebiasaan berbeda. Oh, berapa lah mulai Saat masih pagi buta, Kalau yang kolor lah dong. kantor mahalnya udah rapi. Aduh, yang pati buki makmu. Dan beberapa saat lagi, Salarman, udah terhebat tuh sih, ada sih ho. interogasi. Rufina menjelaskan, semalam saya nutup toko sekitar Iya, jam Selara. 10. Kalung itu masih ada di tempatnya kok, Pak. Pak Faiz Dia mencari gara-gara ini dong. dia tersangka. Pemilik toko sebelah bilang, toko saya tutup jam 8 malam dan setelah itu Nih gitu nih. semalam saya dapat giliran jaga. Mungkin malingnya diam-diam masuk Ih, ke Selara. saya lagi patroli di lantai atas. Sementara si petugas kebersihan bilang dia udah selesai bersih-bersih sejak jam 4 sore. Dan dia langsung pulang karena suaminya lagi Ah, lu dari gerung tak gerung nih. Tengok. Petugas kebersihan, toko Rufina kan cuma berlantai 1, jadi dia nggak mungkin naik ke lantai atas saat dia lagi berenang dan lumba-lumba sampai ke permukaan laut. Tiba-tiba di dekat catat dengan menulis di desa. Ternyata mereka lagi mengalami kesulitan. Tidak. Ini mana? Mama. Udah rusak parah, udah mulai tenggelam. Di dekatnya juga ada hiu. Kita langsung nyelamatin kedua cewek itu dan membawa mereka ke pantai. Tapi tiba-tiba Morris membuka rujukan izin. Jadi dia langsung minta Morris untuk menghapus foto itu. Karena bangsa mermaid kurang suka kalau bangsa manusia dengan kehidupan mereka. Morris menyaut, oke. Baru roti Roma Kelapa bukan buje. Roma Kelapa bukan. Terus mengalir, tapi dekatnya Dia. nggak ada laut. Sekolah Kok bisa gitu? Guru lah. Apa kamu bisa ngebantu kita? Pokoknya sama kenapa? Lo kayak hidup dulu kan? Hmm. Amplop mah turun nih 2000 dah dua. Tapi yang Jawabannya adalah